kita selama ini harus fokus pada karakter, emosional, spiritual. Maaf Pak, pendidikan agama di kampus, terutama kampus-kampus besar, negeri lah ya, itu diajar oleh guru bukan guru agama. Kenapa coba? Karena tidak perlu mengendorse guru agama Pak. Guru agama tidak linier, dia tidak akan bisa naik pangkat. Jadi kalau guru agama ngajar di kampus besar, maka dia menjadi guru yang termarginalkan. Bahkan kursi dosen guru agama di universitas besar itu mejanya misah. Karena kalau dia jadi diskusi dianggap nggak nyambung. Dan nggak mungkin dia kemudian sekolah doktor sampai ambil S3 doktor agama. Sehingga karena karena mereka tidak mau, apa yang terjadi? Guru agama diambil dari guru lain yang kira-kira kalau ke kampus pakai kopiah. Udah, ini guru agama gitu. Nah, dia mengajar agama berdasarkan dasar-dasar yang dia hanya tahu dia saja. Nah, bagaimana kita mau mengatakan pendidikan karakter? Ini gara-garanya apa? Gara-gara di sistem pendidikan Undang-Undang nomor 12 itu yang mewajibkan linearitas, yang kemudian PP-nya ke bawah sampai ke permennya itu, terakhir permen 39 kemarin, itu semuanya mengurut kepada linearitas. Bahkan disebutkan ente kalau sekolahnya nggak linier nggak bisa jadi profesor. Sedangkan udah gaji kecil, cita-cita kecil, lalu hak yang paling bagus kan cuma jadi profesor. Nggak bisa jadi profesor kalau misalnya tiba-tiba S1-nya dia misalnya bisnis, S2-nya ngambil agama di UIN, S3-nya ngambil UIN lagi, ya nggak bisa jadi profesor. Maka dosen agama diajar oleh dosen lain, mata kuliah lain yang kebetulan kelihatan agamis gitu. Prof, izin ya Prof, mungkin beberapa menit lagi kita jam 12 saya perpanjang dulu. Ya, saya perpanjang dulu ya teman-teman ya, mungkin 30 menit lagi karena banyak wawasan baru yang kita dapat. Nah, yang selanjutnya Bu Ketua, lagi ya, Pak. Makasih Bu Ketua. Selanjutnya penutupan perguruan tinggi. Ini sifatnya diskriminatif. Pemerintah diam-diam, mungkin di undang-undang nggak disebut perguruan tinggi ditutup, tapi di dalam peraturan ke bawahnya mengarah kepada moratorium lah. Akhirnya apa? Perguruan tinggi tertentu yang kira-kira mahasiswanya kurang dan keberatan, kemudian disarankan untuk gabung, kalau nggak ditutup. Ini kan tindakan diskriminatif. Padahal mungkin waktu 10 atau 20 tahun yang lalu itu perguruan tinggi mahasiswanya banyak. Bahkan alumni aja yang jadi anggota DPRD, mungkin DPR juga. Tapi tiba-tiba itu ditutup hanya karena penurunan mahasiswa. Padahal penurunan mahasiswa akibat dari kebijakan pemerintah sendiri yang memberi kesempatan universitas negeri untuk menerima jalur mandiri sampai 3 gelombang. Ya habis kayak pukat harimau. Dijaring semua, ikan kecil-kecil juga dijaring. Akhirnya perguruan tinggi swasta tutup. Makin kesini makin sedikit. Di Jawa Barat yang tadi 500 sekarang udah tinggal 300. Ditutup tanpa gampang sekali pertimbangannya. Ini sudah mahasiswa menurun terus, sudah tutup aja. Atau dia melanggar karena mahasiswa KIP-nya nggak bisa diselenggarakan. Setelah nerima KIP 6 orang, kemudian mahasiswanya tidak bisa diajar karena mahasiswa lainnya sedikit tidak bisa membiayai. Nah, alumninya kan jadi bingung. Lu nanti kalau mau minta legalisir ijazah kemana mahasiswanya? Alumninya yang jadi anggota dewan mau nyalon lagi, terus kemudian legalisirnya nggak bisa karena kampusnya udah ditutup.